Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida, mahasiswa PPG Prajabatan 2023 gelombang 1. Kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi desain thinking topik 3. Di sini saya menyajikan mind mapping design challenge yang sudah dipilih dari ruang kolaborasi pada fase empatis. Kemudian, desain challenge yang terpilih yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan media dan metode pembelajaran yang menarik dalam teks negosiasi agar peserta didik aktif dalam pembelajaran. Di sini, desain challenge keterkaitannya dengan bidang studi bahasa Indonesia. Kemudian, kita akan melihat karakteristik peserta didik yang dimaksud dalam desain challenge tersebut, yaitu peserta didik kelas 10I di SMAN 2 Malang. Kemudian, bagaimana menyelesaikan desain challenge ini dengan pembelajaran SEL atau sosial emosional dan keterkaitannya dengan prinsip pengajaran dan asesmen. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik peserta didik kelas 10I SMAN 2 Malang. Karakteristik peserta didik ini diperoleh setelah melakukan wawancara pada ekstrem kanan dan juga ekstrem kiri, serta menyebarkan angket kepada seluruh siswa di kelas 10I SMAN 2 Malang, serta dilakukan wawancara kepada ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Adapun karakteristik yang pertama, peserta didik aktif namun tidak acuh dalam belajar. Peserta didik aktif dalam kelas, aktif dengan sendiri urusan masing-masing namun tidak mengindahkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik lebih acuh pada gawai. Sehingga guru meskipun sudah memberikan wanti-wanti, peserta didik masih lebih fokus untuk memainkan gawai. Kemudian yang ketiga, peserta didik mudah kehilangan perhatian saat proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan guru kurang mengemong atau menuntun peserta didik, hanya sibuk menjelaskan materi di depan, sehingga peserta didik kehilangan perhatian kepada guru. Dan media guru yang digunakan juga hanya berbasis buku teks, yang membuat peserta didik bosan. Hal ini menjadi karakteristik peserta didik yang keempat, yaitu peserta didik mudah merasa bosan. Kemudian yang kelima, peserta didik menyukai belajar secara kelompok. Setelah dilakukan wawancara, diketahui bahwasannya peserta didik lebih menyukai belajar kelompok karena berbaur dengan temannya dan saling sharing. Kemudian yang keenam, peserta didik menyukai media pembelajaran berupa video, cerita, dan PPT. Hal ini diketahui bahwasannya peserta didik dapat lebih fokus belajar ketika menyimak video, mendengarkan cerita yang relevan dengan video yang ditayangkan, dan media pembelajaran yang berbasis PPT. Dan yang terakhir, yang ketujuh, karakteristik peserta didik menyukai pembelajaran dengan bermain games, sehingga permainan lebih disukai peserta didik saat belajar. Sebelum saya menjelaskan keterkaitan desain challenge dengan pembelajaran SEL, saya ingin menjelaskan apa itu SEL. SEL adalah Social and Emotional Learning. Artinya, proses di mana anak-anak dan orang dewasa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan bidang inti kompetensi sosial dan emosional atau SE. Pembelajaran sosial dan emosional sendiri merupakan pengembangan pikiran dan pengontrolan emosi atau perasaan dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku individu untuk mencapai tujuan pribadi yang kolektif. Pembelajaran sosial emosional juga berarti ikut merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain, membangun relasi dan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, serta dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab dan penuh perhatian.
Setelah melakukan riset di berbagai jurnal dan juga penelitian, baik itu nasional maupun internasional, saya menemukan rumusan yang tepat untuk mencapai pembelajaran SEL atau sosial emosional yang optimal, yaitu dengan merumuskannya menjadi SAFE, S-A-F-E. S yang berarti sequence atau diurutkan. Program yang dibuat, baik itu dari sekolah maupun dari guru, diurutkan guna serangkaian kegiatan untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional anak secara bertahap. Artinya program dipilih sesuai dengan kompetensi yang ingin dimiliki oleh anak, kompetensi sosial, kemudian diberikan secara bertahap kepada peserta didik atau anak. Kemudian yang kedua ada A, aktif. Guru menggunakan bentuk pembelajaran seperti bermain peran, latihan perilaku yang memberikan keterampilan sosial emosional. Artinya, guru lebih menekankan kepada pembelajaran untuk membentuk emosi anak daripada memfokuskan kepada pengetahuan dan juga keterampilan intelektual yang lain. Caranya, guru dapat memberikan model pembelajaran dengan bermain peran kepada anak yang membuat anak ikut merasakan situasi atau karakter di luar dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada F, fokus. Guru memberikan perhatian sepenuhnya kepada program sosial emosional yang dijalankan. Hal ini digunakan mempercepat pengembangan keterampilan sosial emosional anak. Jadi, selama program pengembangan keterampilan sosial emosional itu dijalankan, guru harus selalu memonitoring perkembangan peserta didik. Yang terakhir, eksplisit atau eksplisit. Artinya, menargetkan keterampilan sosial tertentu untuk pengembangan dengan keterampilan yang diidentifikasi dalam tujuan pembelajaran. Sehingga guru perlu menata keterampilan-keterampilan apa saja yang ingin diperoleh oleh anak. Keterampilan emosional ini tidak serta-merta diambil atau diberikan langsung sekaligus kepada anak, melainkan kembali seperti yang tahap pertama, dilakukan secara bertahap, perlahan tapi pasti. Selanjutnya, saya akan membahas implementasi pembelajaran sosial dan emosional dalam kegiatan pembelajaran. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, guru dapat mengintegrasikan peningkatan kompetensi sosial emosional ke dalam mata pelajaran inti. Misalnya seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks eksposisi. Peserta diberikan keterampilan empati dan menerapkan kerangka pemecahan masalah saat peserta didik ingin mengambil materi atau topik yang akan dibuat menjadi teks eksposisi. Kemudian menggunakan praktik pembelajaran SEL. Misalnya, guru menggunakan model pembelajaran yang kooperatif, inquiry, dan dialogis. Artinya, peserta didik dapat dibentuk dengan kelompok pembelajaran secara kooperatif agar mereka saling merasakan, saling berbagi perasaan antar anggota satu dengan yang lain. Sehingga pembelajaran sosial emosional ini dapat menjadi sebuah bagian dari latihan rutin kelas sepanjang hari. Kemudian yang terakhir, guru dapat menumbuhkan kemampuan resiliensi saat presensi. Keterampilan ini dapat diperoleh saat guru mengecek kehadiran peserta didik. Guru selain mengecek atau menanyakan kehadiran peserta didik, guru dapat menanyakan dengan pendekatan pribadi, mengobrol mengapa alasan peserta didik tidak masuk ke pertemuan sebelumnya.
mendekatkan diri dari hati ke hati, sembari memberikan motivasi kepada peserta didik yang beralasan izin tidak masuk pada kegiatan sebelumnya. Sehingga kegiatan pemberian nasihat ini diupayakan agar peserta didik dapat mengelola waktu yang dijalankan. Kemudian dikembalikan lagi kepada peserta didik bahwasannya dampak dari mengelola waktu itu sangat baik di kehidupan berikutnya, di kehidupan ketika dia sudah dewasa, karena dia dapat mengelola diri agar menjalankan semua aktivitas dengan baik. Inilah yang disebut dengan daya lenting atau resiliensi, dan ini merupakan salah satu kompetensi dalam pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, implementasi prinsip pengajaran dan asesmen dalam desain challenge, yaitu yang pertama, permasalahan yang sudah ditemukan di desain challenge dapat diberikan solusi dengan metode pembelajaran Teams Games Tournament atau TGT. Metode pembelajaran inovatif ini merupakan metode pembelajaran yang dikemas dengan bermain games, sehingga peserta didik tidak akan kehilangan fokus dan juga akan merasa senang saat pembelajaran. Hal ini sudah saya terapkan di pembelajaran teks eksposisi pada kegiatan sebelumnya. Jadi di kelas, peserta didik bermain mengisi teks eksposisi berantai di papan tulis dengan metode TGT secara bergantian. Ini memicu kompetensi peserta didik dan memicu semangat peserta didik untuk mengisi soal di depan. Selanjutnya, bisa menerapkan metode pembelajaran role playing atau bermain peran. Saat mengajar teks negosiasi, saya menggunakan metode ini pada peserta didik kelas 10I. Anak saya buat untuk memerankan menjadi negosiator di depan, kemudian peserta didik yang lain dapat mengomentari peran anak yang maju ke depan. Dan media pembelajaran yang saya gunakan sehari-hari saat pembelajaran yaitu menggunakan PPT, kemudian diselingi dengan video dan aplikasi Mentimeter sebagai LKPD anak. Kemudian saya juga memanfaatkan gawai yang tidak lepas dari tangan anak. Cara memanfaatkannya yaitu materi yang sudah saya buat, saya kirim melalui grup WhatsApp sehingga anak membaca materi itu melalui HP. Sedangkan melalui PPT, saya meminta anak untuk men-scan barcode sebagai ruang diskusi di Mentimeter. Sekian penjelasan koneksi antar materi Design Thinking topik 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.